Di abad ke-17, di masa di mana wilayah Nusantara masih terdiri dari kesultanan-kesultanan, di Pulau Sulawesi, tepatnya di daerah Makassar, terdapat dua kesultanan kembar, yakni Kesultanan Goa dan Kesultanan Talo. Kedua kesultanan ini bersatu dan menjalankan pemerintahannya secara bersama-sama. Sesuai tradisinya, Raja Goa menjadi kepala negara, sedangkan Raja Talo menjadi Perdana Menteri atau kepala pemerintahan. Sultan Malikus Said adalah Sultan Goa ke-15. Sultan Malikus Said beristrikan Isabel Lokmo Daeng Takonto dan memiliki putra yang bernama Imalombasi Muhammad Bakir Daeng Matawang Karaing Bonto Mangape. Muhammad Bakir lahir pada 12 Januari 1631 di Makassar. Sejak kecil, Muhammad Bakir mendapat pendidikan agama dari orang tuanya. Dia juga mengaji dan belajar di Masjid Bonto Ala di wilayah Kesultanan Goa. Muhammad Bakir sangat tekun dalam belajar, terutama belajar agama. Guru beliau yang masyhur adalah Syekh Alwi Jalaluddin Bafakih Al-Aidid, seorang qadi atau hakim agung di Kesultanan Goa Talo. Beliau juga pernah belajar kepada Syekh Muhammad Yusuf Al-Makassari, ulama dari Makassar yang dikenal sebagai penyebar Islam di Afrika Selatan, sehingga menjadikan Muhammad Bakir tumbuh menjadi seorang pangeran yang soleh dan dekat dengan ulama. Ketika muda, Muhammad Bakir juga sering diajak oleh ayahnya untuk menghadiri pertemuan-pertemuan penting kesultanan, termasuk juga peperangan yang dipimpin oleh ayahnya, sehingga dia bisa mempelajari langsung ilmu diplomasi, kenegaraan, dan peperangan. Ketika itu yang menjadi Perdana Menteri atau Pabicara Buta dari Talo adalah Karaing Patingalawang, salah satu tokoh yang tersohor karena intelektualitasnya. Karaing Patingalao memiliki ketertarikan yang tinggi akan ilmu pengetahuan. Dia juga menguasai beragam bahasa asing. Dari Karaing Patingalao yang juga mertuanya inilah Muhammad Bakir banyak belajar dalam bidang pemerintahan. Ketika Muhammad Bakir berusia 21 tahun, dia diberi amanat menjabat urusan pertahanan Goa. Dan tak lama kemudian, sekitar usia 24 tahun, dia sudah diangkat menjadi sultan, menggantikan ayahnya. Beliau diberi gelar Sultan Hasanuddin ketika naik tahta. Naiknya Muhammad Bakir ini memang sudah diwasiatkan oleh Sultan Malikus Said, bahwa anaknya lah yang kelak akan meneruskan tahtanya. Menjelang ajalnya menjemput, Sultan Malikus Said pernah berpesan pada putranya Sultan Hasanuddin, "Putraku, cintailah rakyatku, bantulah mereka. Jika mereka mencintaimu, mereka akan setia dan taat padamu, walaupun engkau memerintahkan mereka untuk berkorban nyawa dalam pertempuran. Selalulah tegakkan aturan Allah, sebab itulah tanggung jawabmu sebagai pemimpin. Putraku, waspadalah pada kompeni Belanda. Seumur hidup aku berjuang untuk menjaga negeri ini dari cengkeraman mereka. Berjuanglah engkau untuk tetap menjaga negeri kita." Sultan Hasanuddin naik tahta kerajaan Goa sebagai Sultan Goa ke-16. Sultan Hasanuddin memimpin dengan adil dan bijaksana, karena beliau memiliki jiwa kepemimpinan dan kecerdasan yang sudah terasa sejak kecil. Ditambah kepandaiannya dalam berdagang, menjadikan rakyat Kesultanan Goa amat mencintai dan membanggakannya. Sementara itu, di sisi lain, VOC, perusahaan dagang Belanda, sudah menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku. Setelah berhasil mengusir Spanyol dan Portugis, para pesaingnya dari Maluku. Meskipun begitu, pelaut-pelaut dari Bugis dan Jawa tetap hilir mudik mengangkut rempah-rempah dari Maluku dengan bebas. Sehingga membuat VOC yang merasa memiliki hak monopoli rempah-rempah di Maluku, apalagi melihat betapa besarnya keuntungan yang didapat dari perdagangan rempah-rempah ini, menuntut Sultan Hasanuddin untuk melayani monopoli VOC dari pelabuhannya. Belanda ingin mengatur dan menentukan harga rempah-rempah yang dipasarkan di pelabuhan ujung pandang milik Kesultanan Goa Talo. Namun Sultan Hasanuddin menolak kemauan VOC tersebut. Bahkan dia mengusir dengan keras utusan Belanda yang dikirim untuk bernegosiasi. Bagi Sultan Hasanuddin yang sudah diajarkan prinsip-prinsip agama yang baik, dan juga bagaimana menjadi seorang pedagang yang baik menurut Islam, bahwa berdagang itu harus saling ridho, tidak boleh memaksakan kemauan untuk memonopoli.
Ini bertentangan dengan yang diajarkan dalam Islam, bahwa berdagang tidak hanya bertujuan untung atau kekayaan semata, tapi untuk mendapat keberkahan, dan monopoli adalah suatu bentuk kezaliman. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa menimbun barang yang dibutuhkan orang muslim dengan niat membuatnya mahal, maka dia orang yang bersalah. Kemudian, pada tahun 1660 Masehi, VOC menyerang pelabuhan Ujung Pandang dan benteng Somba Opu, tetapi belum berhasil menundukkan Kesultanan Goa Talu. Pada tahun 1667, VOC kembali melakukan serangannya. Kali ini, Cornelis Jansen Spelman turun langsung memimpin armada besarnya untuk menggempur Kesultanan Goa Talu. Cornelis Jansen Spelman adalah seorang laksamana VOC yang ditakuti oleh para penguasa pelabuhan-pelabuhan di Nusantara ketika itu, karena memiliki armada perang yang kuat. Masa itu adalah masa kejayaan VOC. VOC sedang kaya-kayanya, sehingga mampu membiayai ekspedisi-ekspedisi militer yang kuat ke berbagai wilayah Nusantara. Ketika diberitahu tentang kekuatan armada laut Cornelis Jansen Spelman yang membawahi begitu besar kapal-kapal dan memiliki senjata-senjata yang kuat, Sultan Hasanuddin mengatakan, "Apa yang kita takuti dari musuh selama kita bernaung di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Karena keberaniannya menentang VOC inilah yang menyebabkan dia digelari Hanses van het Oosten, ayam jantan dari timur. Pertempuran besar berlangsung di mana-mana, di darat maupun di laut. Peperangan di darat selalu dimenangkan oleh pasukan Kesultanan Goa. Akhirnya memaksa pasukan Belanda untuk mengoptimalkan serangan dari laut. Dengan besar dan lengkapnya armada laut pasukan VOC, akhirnya Kesultanan Goa Talu pun terdesak. Kondisi ini semakin diperparah dengan adanya politik adu domba yang diterapkan oleh Belanda. Mereka menghasut kesultanan-kesultanan di sekitar Goa. Salah satunya adalah Kesultanan Bone yang dipimpin Arung Palaka. Pemberontakan Arung Palaka ini merupakan dendam lama akibat kebijakan Pabicara Buta atau Perdana Menteri Pemerintahan Kesultanan Goa Talu terhadap wilayah-wilayah yang berada di bawahnya. Arung Palaka memanfaatkan keadaan untuk membebaskan negerinya dari kekuasaan Goa Talu. Kondisi ini menyebabkan Kesultanan Goa Talu mengalami kekalahan besar pada Perang 1667. Setelah bertempur selama 10 hari tanpa henti, akhirnya memaksa Sultan Hasanuddin untuk menandatangani sebuah perjanjian di Bongaya pada 18 November 1667. Perjanjian Bongaya ini amat merugikan Kesultanan Goa, dan Belanda pun bercokol di wilayah Kesultanan Goa. Ini sebuah kekalahan besar bagi Kesultanan Goa Talu pada saat itu. Perjanjian Bongaya ini ternyata tidak membuat Sultan Hasanuddin takut kepada VOC. Menurutnya, isi perjanjian ini merugikan dan zalim, memaksakan kehendak monopoli VOC di pelabuhan-pelabuhan yang dikuasai oleh Kesultanan Goa Talu. Maka Sultan Hasanuddin kembali menyiapkan pasukannya dan menentang VOC. Pada tahun 1669, pertempuran kembali pecah antara Kesultanan Goa Talu melawan VOC. Cornelis Jansen Spelman kembali membawa pasukannya untuk menggempur Kesultanan Goa Talu, dan bahkan berhasil menguasai benteng terkuat Kesultanan Goa, yaitu benteng Somba Opu pada 24 Juni 1669. Ketika itu kondisi kesehatan Sultan Hasanuddin juga sedang terganggu. Meskipun dengan penuh keberanian dia mencoba untuk terus melawan, akhirnya beliau jatuh sakit dan wafat pada 12 Juni 1670. Kesultanan Goa diwariskan pada salah seorang putranya, Karaeng Galesong, yang sebelumnya menjadi Panglima Angkatan Laut Kesultanan Goa. Namun dia juga mewarisi kesultanan yang sudah terikat perjanjian yang sangat memberatkan dengan VOC. Karaeng Galesong mengatakan, "Rajanya boleh menyerah, tapi kami, rakyat Goa tetap akan terus melawan." Sehingga selama bertahun-tahun Karaeng Galesong memimpin kapal-kapal yang dipimpinnya itu. Armada laut Kesultanan Goa Talu yang dipimpinnya itu mengacaukan perdagangan VOC di seluruh wilayah perairan, termasuk perairan utara Jawa sampai ke perairan Maluku. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, "Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas."
Surah Al-Baqarah ayat 190. Negara kita tercinta, Indonesia, bisa merdeka atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa mempertahankan kemerdekaan juga atas berkat rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai generasi penerus seharusnya tetap menjaga iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap melimpahkan rahmat dan ridhonya kepada negara kita tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia.